Di sini adalah rangkaian SR flip-flop di mana inputnya yaitu ada clock, ada S dan ada R. Yang pertama ketika kondisi input S dan R bernilai 0 dan kita mengklik clock secara berulang, tidak ada perubahan yang terjadi pada output key. Hal ini terjadi karena tidak ada input atau arus yang masuk untuk selanjutnya dialirkan ke output key. Kemudian kita akan mengubah input S menjadi 1 dan kita akan mengklik clock beberapa kali dan kita akan lihat apakah terjadi perubahan. Nah, ketika S bernilai 1 dan kita mengklik clock, maka output akan berubah menjadi bernilai 1. Namun ketika clocknya kita matikan kembali, output akan tetap bernilai 1 karena arus yang masuk masih tersimpan atau tertahan di dalam flip-flop. Selanjutnya kita akan mengubah S menjadi 0 dan R bernilai 1. Di sini kita akan kembali mengklik clock secara beberapa kali atau secara berulang dan kita akan melihat apa yang terjadi pada output key. Nah, di sini ketika kita mengklik clock secara berulang dan dengan input R bernilai 1, tidak ada terjadi perubahan pada output key. Hal ini terjadi karena arus tidak mengalir ke flip-flop sehingga output tidak bisa mendapatkan arus dari input yang menyebabkan outputnya tetap berlogika mati atau bernilai 1. Yang terakhir kita akan membuat kedua inputnya bernilai 1 dan kita akan kembali mengklik clock secara berulang dan outputnya akan bernilai 0. Hal ini karena tidak ada arus yang dapat dijalankan menuju output key dan membuatnya menjadi berlogika 1 atau menyala, sehingga ketika kita mengklik clock secara berulang, outputnya tetap bernilai 0 atau berlogika mati. Untuk percobaan selanjutnya kita akan membuat nilai outputnya sama dengan nilai output key sama dengan 1 dan mengatur nilai SR sama dengan 11 dan SR sama dengan 00. Kemudian kita akan melihat nilai dari outputnya. Di sini ketika nilai key sama dengan 1, kita mengubah nilai SR menjadi 0 dan outputnya tetap bernilai 1. Hal ini karena nilai pada flip-flop bernilai 1 sehingga pada outputnya juga akan bernilai 1. Dalam kondisi ini arus dari input tidak berpengaruh pada output. Selanjutnya kita akan membuat nilai key sama dengan 0 dan merubah nilai SR menjadi 11. Di sini akan menghasilkan outputnya sama dengan 0. Hal ini karena flip-flop bernilai 0, jadi outputnya juga bernilai 0. Nah, di sini ketika outputnya bernilai 0 dan kita mengubah nilai input S dan R bernilai 0, maka outputnya akan tetap bernilai 0. Hal ini terjadi karena pada dasarnya tidak ada input yang mengalirkan arus listrik, sehingga meskipun kita mengklik clocknya secara berulang, output key akan tetap bernilai 0. Baiklah, kita selanjutnya mencoba percobaan yang kelima, yaitu pembuatan rangkaian 8 bit.
Ini adalah gambar rangkaian register 8 bit. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah data in dengan sembarang nilai dan nilai enable-nya kita ganti menjadi 1. Jadi di sini saya akan mengubah nilai data in menjadi 11110000, kemudian mengklik clock-nya secara berulang. Di sini nilai inputnya, di sini nilai outputnya akan memiliki nilai yang sama dengan nilai inputnya, yaitu 111000. Hal ini dikarenakan karena ada arus yang mengalir dari input menuju ke outputnya. Sebab lain adalah karena kita mengubah nilai enable-nya menjadi 1, yang berarti memungkinkan adanya arus mengalir, sehingga ketika kita mengklik clock untuk yang pertama kali, maka clock terbuka dan arus dapat mengalir sehingga dapat mengeluarkan output yang sama dengan nilai data in-nya. Pada saat kita mengklik clock mati dan enable-nya menjadi 0, arus tetap mengalir dan mengeluarkan output karena arus tadi telah tersimpan di registernya, dan register inilah yang akan mengalirkan arus ke outputnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah nilai clear-nya menjadi 1. Maka kita akan melihat apa yang akan terjadi pada data out-nya. Nah, ketika saya mengklik nilai clear menjadi 1, nilai yang tadinya data out yang tadinya bernilai 11110000 berubah menjadi 000000. Hal ini terjadi karena ketika kita memberikan nilai berlogika 1 atau menyala pada input clear, maka clear akan menghapus atau membersihkan arus yang awalnya berjalan dan merubahnya kembali ke kondisi semula. Sehingga dengan kondisi ini tidak ada arus yang berjalan menuju register meskipun enable-nya bernilai 1 dan clock-nya terbuka. Kemudian kita akan mencoba kembali mengubah nilai data in-nya dengan sembarangan nilai. Misalnya 0000 1111. Nah, kita akan melakukan langkah yang sama, yaitu dengan memberikan nilai 1 pada enable dan membuka clock-nya. Nah, ketika clock-nya terbuka dan enable-nya sama dengan 1, maka data out-nya akan sama dengan data in-nya, sama seperti hal yang saya sebutkan tadi. Hal ini karena ada arus yang mengalir dari inputnya yang menuju ke output. Sebab lain juga karena kita telah mengubah enable-nya menjadi 1, yang memungkinkan adanya listrik yang mengalir. Pada saat kita mengklik clock yang pertama kali tadi, dan arusnya dapat mengalir sehingga mengeluarkan data output yang sama dengan data in-nya. Pada saat clock mati dan enable menjadi 0, arus akan tetap mengalir dan mengeluarkan output karena arus yang tadi sudah tersimpan di registernya, dan register ini yang akan mengalirkan arus sampai ke data out-nya. Dan yang terakhir, kita akan mencoba menggunakan tombol clear kembali yang ini semulanya bernilai 0, kita akan ubah menjadi 1. Nah, sama dengan hal yang tadi, ketika kita menekan tombol clear yang tadinya bernilai data out-nya yang tadinya bernilai 00001111, kini menjadi 00000000. Hal ini terjadi karena ketika kita memberi nilai 1 pada input clear, maka clear akan menghapus atau membersihkan semua arus yang awalnya berjalan dan merubahnya menjadi ke kondisi semula. Sehingga dengan kondisi ini tidak ada arus yang berjalan menuju register meskipun enable-nya bernilai 1 dan clock-nya terbuka. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai rangkaian sekuensial
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.